في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama kami Mar'atus Sholihah dalam podcast Albiruni Mandiri TV, Leadership, Entrepreneurship, and Quran. Alhamdulillah, di hari yang cerah ini kami kedatangan seorang bunda yang luar biasa. Dari namanya saja sudah seru sekali. Assalamualaikum Bunda Ratu Narsis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Masya Allah, sehat Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ingin menyampaikan sedikit biodatanya Bunda ya kepada pemirsa yang ada di rumah ya Bunda. Baik. Nama lengkap Bunda adalah Ratu Narsis dan nama panggilan adalah Bunda Narsis, dan Bunda lahir di Makassar. Dan sekarang sebagai owner dari Queen Narsis Syar'i, Masya Allah. Dan moto hidup Bunda adalah belajar dari kegagalan. Alhamdulillah sudah menikah dengan 2 putri, 1 putra, dan alhamdulillah sudah dikaruniai 1 orang cucu ya Bunda. Iya. Masya Allah, masih muda sudah ada cucunya ini Bunda. Nah, Bunda, saya penasaran. Iya. Yang pertama itu, apa betul nama aslinya Bunda ini Ratu Narsis ataukah hanya nama samaran atau sebutan? Ya, betul sekali Ustazah. Kebetulan nama saya yang kasih nama itu Opa. Oh, Masya Allah, opanya, Iya, berarti iya. kakeknya Bunda ya? Ya, kakeknya. Masya Allah, bagaimana ceritanya kok bisa dapat, Bunda kan lahir di sekitar tahun 70-an ya? Iya. Hampir ke 80. Nah, saat itu kan kata-kata narsis belum booming. Iya. Iya. Nah, itu bagaimana ceritanya Bunda? Iya. Kok dapat nama Ratu Narsis nih? Penasaran sebetulnya. Kata-kata narsis itu boomingnya di tahun 2000-an. Iya benar. Iya. Kan narsis itu kan untuk orang yang suka foto-foto, Iya. foto narsis gitu Ya, ya. intinya percaya diri. Percaya dirinya tinggi. Iya. Tapi saya dikasih nama narsis bukan karena itunya. Karena kebetulan opa saya bernama Rudolfo Ratu Numan Suawa. Masya Allah, jadi opanya Iya. namanya aja udah kayak Belanda-Belanda ya. Iya, emang Rudolfo keturunannya. Ratu Nurman. Iya. Masya Allah. Jadi beliau mungkin memberi nama sedikit namanya karena ada ratunya. Jadi dia kasih nama ke saya, kebetulan cucu pertama. Masya Allah, cucu pertama. Iya, jadi mungkin dia pikir saya harus kasih nama ke cucu saya lah. Masya Ada Allah. sedikit nama saya. Iya betul. Nah, kalau kata narsis sendiri diambil dari mana Bunda? Kalau kata narsis, setahu saya, opa saya pernah kasih tahu, karena sekarang beliau sudah meninggal. Jadi seingat saya itu katanya bunga, dari Masya Allah. nama bunga. Nama bunga. Iya, dia ambil di kitab, kebetulan di kitab Injil. Terus kalau nggak salah ada di Al-Quran juga. Karena beliau sering baca Alkitab lama ya. Masya Allah. Beliau paling rajin membaca. Iya, luar biasa ya pengetahuannya ya. Iya. Jadi kakeknya Bunda Narsis ini adalah seorang mu'alaf. Iya. Masya Allah, mu'alaf, dan beliau mu'alafnya itu karena membaca Injil yang versi kitab lama ya, Iya. yang belum diedit ya, Iya, benar. yang betul-betul masih asli ya. Dan di situ beliau menyadari dan akhirnya menjadi mu'alaf ya. Masya Allah. Baik, saya akan buktikan ya pemirsa yang ada di rumah, apa betul ada bunga namanya bunga narsis. Saya akan browsing dulu bunga narsis. Wah, Masya Allah, ternyata betul ya. Ada ya pemirsa semua. Jadi bunga narsis adalah tumbuhan dengan bunga atraktif yang hidup di daerah beriklim sedang dan subtropis. Masya Allah. Bunganya indah dan menjadi tanaman hias yang berbunga pada musim semi, berasal dari Eropa, Afrika Utara, dan Asia. Masya Allah, cantik sekali Bunda, bunganya kayak Bunda nih. Jadi itu ya asal muasal narsis ya. Jadi narsis tuh bukan narsis ala Iya, dan orang lagi booming itu. yang lagi booming ya.
Jadi betulan namanya Bunda Narsis ya. Nah ini pernah ada pengalaman nggak Bunda dengan nama yang unik? Iya. Pernah ada pengalaman nggak? Pernah suatu waktu itu kebetulan saya pedagang. Iya betul. Ya. Dia pesan barang, terus mau saya kasih nomor rekening beserta nama saya. Dia enggak mau. Menolak ya? Iya, menolak. Itu Bunda pesan online ceritanya? Iya. Katanya ada nama lain dan rekening lainnya. Masya Allah. Saya pikir itu nama saya. Saya bilang itu nama saya. Padahal Bunda udah bilang itu nama saya, Mbak. Iya. Dia tetap ngotot minta nama lain. Masya Allah. Dia pikir nama samaran. Dikira nama samaran ya? Iya. Masya Allah ya, luar biasa pengalamannya. Jadi sempat ditolak membeli barang secara online karena dikira nama palsu. Iya, dan tapi dikira ketipu rekening kan. palsu ya, Iya. dikira penipuan ya. Iya. Masya Allah. Jadi akhirnya sekarang kalau belanja langsung ke Tanah Abang. Iya, tapi sekarang kan sudah banyak langganan. Sudah banyak yang tahu ya. Sudah tahu, ya. Masya Allah. Nah ini Bunda betul sekali ya. Jadi memang setahu kami di kitab lama yang Injil itu memang disebutkan bahwa akan ada nabi terakhir seperti itu. Iya. Bahkan Bu Khairah sendiri itu dulu adalah seorang pendeta yang ketemu dengan Nabi Muhammad waktu masih kecil, yang disuruh segera pulang. Itu beliau juga bilang bahwa ada di kitab Injil sebetulnya. Seperti itu, Masya Allah ya. Jadi sebenarnya kita semua bersaudara, cuman kita harus saling menghormati ya Bunda ya, antar agama ya, Masya Allah. Nah ini sebagai seorang pengusaha, seorang pedagang ya, pedagang itu kan 9 dari 10 pintu rezeki. Ya kan, kalau misalkan pintu rezeki ada 10, yang 9-nya ini jatahnya pedagang semua, jatahnya pengusaha semua asalnya. Nah, bagaimana ceritanya bisa terbentuk Kue Narsis Syar'i ini, Kue Narsis Syar'i? Dan sekarang tokonya alhamdulillah sudah ada ya di sentral ya, Iya, ya. di gedung yang baru, Di gedung yang baru. Makassar Mall. Di Makassar Mall. Iya. Masya Allah. Awalnya pertama saya jual itu kemeja-kemeja. Terus kemudian lama-lama saya pikir, ini yang syari-syari sudah mulai bagus. Jadi saya sendiri harus memakai syari. Iya benar. Agar pembeli saya berminat memakai Masya syari Allah. juga. Iya. Dan ternyata kalau pakai syari lebih cantik lagi, lebih Iya agung benar-benar lagi. ini kelihatan cantik. Iya. Benar. Masya Allah. Kita tidak perlu lagi memamerkan tubuh-tubuh kita yang lain kan, anggota tubuh yang lain. Meskipun kita tidak memperlihatkan, terlihat cantik dengan berpakaian syar'i. Masya Allah. Jadi tidak hanya berjualan, tapi ada unsur memberitahu tentang kebaikan ya. Iya. Ada unsur berdakwahnya di dalamnya Iya. ya, Masya Allah. Padahal Bunda sendiri, apakah memang sejak dulu sudah berhijab atau bagaimana? Sama sekali tidak. Sama sekali belum berhijab ya Iya, dulunya? belum berhijab. Terus saya pakai hijab itu yang masih pasmina. Iya dulu kan memang Iya. booming Iya. pasmina. Tapi saya pikir itu masih ada kelihatan sedikit begitu Iya, bentuk masih kelihatan tubuhnya. bentuknya. Terus saya lihat perkembangan syar'inya bagus, cantik. Saya memutuskan untuk itu. Sekalian berjualan syar'i. Masya Allah. Supaya orang berminat. Kan kalau pembeli itu biasanya dia lihat kita, wah cantik ya, pasti dia tertarik. Iya, ternyata kalau dipakai cantik ya. Iya. Gitu ya. Ternyata meskipun tertutupi, Iya. kelihatan cantiknya. Masya Allah. Jadi memang Bunda memang suka fashion ya dari dulu ya. Dari dulu. Dan kalau pakai baju pasti matching gitu ya, fashionable gitu ya. Iya begitu. Masya Allah ya, luar biasa. Nah, ini Bunda sudah berapa tahun Queen Syar'i berjalan? Queen Syar'i sekitar 15-an tahun. Sekitar 15 Iya. tahun ya, alhamdulillah. Nah, awal mulanya sebelum di Queen Syar'i, kalau boleh tahu pekerjaannya Bunda sebelumnya seperti apa? Ya, kalau dari pekerjaan saya
Dari awalnya masih kaki lima begitu, Masya Allah. terus ikut pameran-pameran, sampai saya sempat kerja di kantor dealer motor, tapi suami melarang karena nggak terlalu fokus sama anak. Waktu tersita ke situ karena pulangnya kadang malam. Jadi suami berbisnis sampai bisa dapat modal, dan modalnya itu sampai kita jual rumah. Masya Allah. Ya, buat membeli sebuah kios di pasar sentral. Masya Allah. Luar biasa ya perjuangannya ya. Benar. Dan itu 15 tahun alhamdulillah sudah bertahan ya Bunda ya. Semoga ke depan terus dan semakin lancar ya Bunda ya, doa saya. Nah, kebetulan ketika tahun 2019 ya sudah mulai ada pandemi ya Bunda ya. Iya. Desember, tapi persis di Indonesia itu lockdown kan kalau saya tidak salah sekitar Maret 2020 ya udah mulai lockdown Indonesia ya Bunda ya. Iya. Nah itu apakah berpengaruh terhadap usahanya Bunda? Sangat berpengaruh. Nah itu gimana ceritanya Bunda? Iya, kan saya menjual itu menghadapi langsung ke customernya. Iya betul. Jadi pas lockdown itu, wah bagaimana ya? Saya pembeli langsung drop, saya juga ikut drop. Soalnya kita sudah bukan hasilnya nol lagi, sudah minus lagi. Iya, karena bayar sewa tetap ya Bunda. Ya, ceritanya kita makan modal begitu kalau kita pedagang. Iya. Dan itu biaya sewa terus berlanjut. Iya, atau berlanjut. terus berlanjut sementara posisi customer sepi ya, karena Iya, kan sepi lockdown. sekali. Orang Iya. kan nggak boleh kemana-mana waktu Iya, itu di ya. awal pandemi itu sepi sekali memang. Iya. Nah itu kurang lebih berjalan berapa lama Bunda mengalami hal itu? Kira-kira setahun lebih. Setahun lebih ya. Iya. Nah, Tapi itu- di 4 bulannya itu mulai ada itu ketika mau Lebaran itu pun masih sepi banget. Iya, Tapi padahal daripada biasanya- tidak ada itu Iya. masukan, lebih baik kita buka toko. Padahal biasanya puncak-puncak. Ya, malah puncaknya itu yang turun drastis pembelinya. Masya Allah. Jadi sangat berpengaruh ya. Iya, Bunda. sangat. Terus saat itu bagaimana jalan keluar dari timnya Bunda dalam menghadapi pandemi? Ya, kita online saja sedikit-sedikit, yang penting ada pemasukan, bayar pegawai, bisa menutupi sehari-hari, yang penting tidak minus lagi. Berarti berjualan online ya Bunda ya? Iya. Kalau sekarang apakah masih berlanjut berjualan online-nya juga atau fokus di offline? Sama, offline bisa, online juga bisa. Karena dari pengalaman Iya. pandemi itu ya. Iya, benar. Dan Masya Allah, luar biasanya manusia itu ketika dikasih ujian sama Allah, pasti ada jalan keluarnya ya Bunda ya. Masya Allah, luar biasa. Nah ini ada tidak pengalaman Bunda dalam hidup Bunda yang Bunda benar-benar merasakan, oh ini titik balik hidup saya, Oh, iya. ini saya harus begini. Nah itu kapan Bunda? Seperti apa itu? Ya, waktu kita sudah mulai memiliki kios gitu, kadang orang kayak memandang sebelah mata kan, katanya kok bisa ya punya kios, padahal kita kan namanya mencari itu punya tujuan. Jadi saya tujuannya ke situ, mau memiliki kios, terus kita fokus di situ, mempertahankan apa yang kita sudah punya, kita jalankan meskipun sedikit-sedikit. Kita belajar dari kegagalan itu. Sebelumnya memang seperti apa kegagalan yang dialami? Iya, karena berapa kali kita ganti jenis jualan itu kayaknya nggak ada yang cocok. Sampai ikut pameran-pameran ke daerah-daerah, bukannya untung malah penyakit kan yang datang. Kalau Karena iya, sendiri ya tenaganya ya. Iya, sendiri sama bapaknya kan, kita berusaha begitu. Masya Allah.
sempat juga ini, berarti ini usahanya berdua ya Bunda ya? Iya benar. Berdua sama ayahanda juga. Iya. Nah, kemudian belajar dari kegagalan. Nah, sampai di titik mana Bunda yang merasa maksudnya paling diuji? Paling diuji itu yang masa pandemi itu. Masya Allah. Betul-betul ya? Iya, karena kebetulan saya lagi butuh-butuhnya, terus ibu saya sakit, nggak tahu mau bagaimana Masya Allah. pada saat itu. Pas Jadi lagi- saya pasrah saja sama Tuhan. Masya Allah. Jadi seperti itu ya. Dan Iya. alhamdulillah akhirnya berhasil ditangani semua ya Bunda ya. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Nah ini kalau boleh tahu apakah memang Bunda dibesarkan di keluarga yang pedagang juga atau bagaimana? Bakatnya didapat dari mana nih Bunda? Kalau saya yang opa saya itu yang ngasih nama itu memang dulunya pedagang. Tapi di orang tua saya nggak ada yang pedagang. Nggak ada yang- Nanti setelah menikah, suami saya yang keluarganya rata-rata pedagang. Kalau Bunda awalnya ketika melakukan profesi sebagai pedagang, yang paling sulit apa ketika memulai? Yang paling sulit ya itu menghadapi customernya langsung. Soalnya saya belum terbiasa. Iya. Saya kan selama berumah tangga di rumah terus. Terus akhirnya ketika memutuskan membantu suami juga, itu ya kesulitannya dalam berkomunikasi ya? Iya. Ya, karena Tapi saya lama-kelamaan sudah biasa. Iya, karena memang menjadi seorang pedagang, apalagi kalau lancar seperti ini, Bunda, nggak gampang ya. Susah ya, Benar-benar, harus cari, Cari barangnya, Iya. yang harganya sesuai, kemudian bagaimana mengkomunikasikan dengan customer ya Bunda ya. Bagaimana biar customer bertahan di tempat kita belinya ya Bunda ya, seperti Iya. itu ya. Karena customer kadang biasanya bukan cuman belanja, dia juga mau berbincang-bincang begitu. Jadi kalau Iya. merasa enak bincangnya pasti jadi langganan kita. Iya, customer juga butuh curhat ya. Iya, kadang mereka curhat. Jadi kalau kita tanggapi dengan bagus pasti jadi langganan, sering-sering belanja ke kita. Oh, itu salah satu tipsnya Iya, ya. Dari kebetulan saya dari orangnya narsis. ya orangnya supel juga sih sebenarnya. Supel tapi tidak narsis ya. Iya, nggak narsis sama sekali, nggak sama. Sampai sekarang nggak suka foto selfie gitu. Suka aja sih, cuma yang masih rada malu-malu gitu. Iya betul ya, Masya Allah. Nah ini ketika saya pertama bertemu, memang Bunda orangnya alhamdulillah supel, tapi benar kalau pemalu itu benar. Iya. Maksudnya hampir sama juga sih kita Bunda 11-12. Nah itu bagaimana caranya ya Bunda? Kan orang pemalu itu kan sulit ya ketika kita harus menemui orang pertama kali harus menawarkan barang yang kita punya. Nah itu apa yang motivasi Bunda? Saya harus berani, saya harus nggak boleh malu gini. Nah itu dapat dari mana dorongan seperti itu? Ya dorongannya karena yang paling kuat yang mendorong itu supaya customer ini bisa jadi langganan. Jadi bagaimanapun caranya saya baca karakternya dulu, baru saya bisa mengeluarkan kata-kata. Takutnya saya paling takut kalau orang tersinggung. Oh Masya Allah. Iya. Jadi kadang kalau saya bilang, Bunda ini bagus deh, ini cocok buat warna kulit Bunda. Yeah. Tapi dia sukanya yang Ngejreng, yang jereng gitu. Kan jadinya saya nggak enak. Saya mau bilang itu nggak cocok. Nanti barangnya nggak laku. Terus kesayanya nggak sesuai kata hati saya kan. Ini kayaknya nggak cocok, kok dia senengnya itu. Jadi saya baca karakternya dulu. Akhirnya saya kasih yang maksudnya tidak sesuai dengan hati saya dan sesuai dengan itunya juga, pikirannya dia, oh ini cocok. Tapi saya harus menjelaskan sedetail mungkin. Ya, bagaimana misalkan saya customernya Bunda nih, saya kan punya kulit sawo Iya. matang.
Terus saya mau pilih nih yang ini, yang orange. Iya. Tapi orange saya banget iya. sama hijau stabilo. Itu gimana tuh? Nanti saya apa? Atau kuning? Iya. Kuning yang Ini cerah. kalau orange, kalau bundanya pakai nanti dari kejauhan sudah dilihat orang kan. Iya. Nanti apa? Wajahnya bunda enggak terlalu nampak. Oh iya. Cuma bajunya doang. Iya. Jadi kalau mau yang agak cerah juga bisa kuning, tapi kuningnya yang lembut-lembut. Nah, gitu. Itu bisa mengangkat warna kulit bunda. Oh, Jadi bunda bunda lebih cantik lagi. Masya Allah. Jadi kadang mereka apa? Kadang nggak jadi beli, akhirnya beli kan. Udah pikir, oh iya, kayaknya benar deh katanya. Pasti pikirannya begitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi niatnya harus beneran tulus ya, bukan kita niatan bagaimana barang ini laku. Kamu misalkan kayak saya kulitnya sawo matang, terus pilih yang orange nyala, pegawai saya biar deh asal laku gitu kan. Pegawai saya kan biasa begitu. Dia maksudnya bilang ini, kamu bilang tadi gitu, kenapa? Itu kan tidak cocok buat dia. Iya. Tapi dia sukanya ngejreng. Jadi ya udahlah kalau dia suka gitu aja pasaran kan dia suka. Iya benar. Iya. Masya Allah. Nah sekarang karyawannya bunda ada berapa nih sekarang? Kalau sekarang cuma 1. Alhamdulillah. Iya. Soalnya tempatnya juga sudah aku perkecil bunda. Saya tidak sewa lagi di sebelahnya. Iya. Kemarin di sebelah saya sewa jadi Masya panjang. Soalnya setelah pandemi itu saya tidak sewa lagi. Masya Allah luar biasa ya. Tapi bahagia loh, maksudnya sebagai customer saya juga pasti bahagia kalau dapat saran yang lebih baik. Tapi memang bahasanya harus benar-benar yang halus ya. Kalau enggak orangnya tersinggung nggak jadi deh gitu. Harus bisa baca karakternya dulu. Iya benar, harus bisa baca karakternya dulu. Wah, Iya. luar biasa ini ya ilmu dari Bunda Narsis. Nah ini Bunda, kalau misalkan pemirsa yang ada di rumah pengen mengunjungi standnya Bunda, di mana nih? Oh boleh. Stand saya di New Makassar Mall. New Makassar. Tokonya Queen Narsis. Queen Narsis ya. Kalau Instagramnya Queen Narsis Syar'i. Oh Masya Allah, ada di IG-nya Ya, Queen ada Narsis IG-nya. Syar'i. Itu bersambung semua atau dipisah? Queen Narsis. Queen Narsis bersambung, Syar'inya beda. Syar'inya pisah ya, nggak Iya, pakai pisah. underscore ya? Pakai. Oh pakai Iya. underscore. Oke, Queen Narsis underscore Syar'i. Iya. Silakan dicari di IG-nya. Yang ada di Makassar bisa langsung di New Makassar Mall. Itu di daerah Pasar Sentral ya Bunda ya, dekat-dekat betul, dari MTC juga Bunda ya. Iya. Dekat dari Dekat, MTC juga bisa ya. jalan kaki boleh. Lantai berapa itu Bunda? Lantai dasar blok 58. Lantai dasar ya, blok 58. Masya Allah luar biasa. Nah, ini Bunda kan walaupun sibuk ya, Masya Allah, walaupun sibuk jadi pedagang, tapi masih memperhatikan anandanya. Jadi ini masih ada anak bungsunya Bunda yang sudah SMP ya sekarang ya. Nah Rasya Tri Ramadana. Itu alhamdulillah sekarang masuk di Al-Biruni ya Bunda ya, sejak SMP. Kalau boleh tahu apa nih alasannya Bunda dulu memasukkan anak Rasya di Al-Biruni Mandiri? Ya, kebetulan Ananda Rasya kan laki-laki. Jadi saya berpikir apalagi masa SMP itu dia masa-masa pembentukan karakternya. Betul, anak-anak lagi pubertas ya, baru-baru balik ya. Saya takutnya kalau sekolah di sekolah lain begitu yang tidak didasari agama yang bagus, takutnya salah pergaulan dan karakternya mudah marah karena lingkungan sekitarnya kan biasanya begitu. Masya Allah. Jadi untuk pembentukan akhlaknya ya dengan dasar-dasar Islam. Iya, fokusnya nah di ini situ. Bunda yang dirasakan dari Nak Rasya kan memang waktu masuk alhamdulillah berjalan offline, tiba-tiba ada pandemi kan ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah PTMT lagi ya. Nah, Nak Rasya ini gimana mengajinya ketika di Al-Biruni Mandiri? Mengajinya lumayan bagus karena anaknya pada dasarnya memang mau mendengarkan. Mau mendengar apalagi sama ustaznya. Masya Allah. Dan sama bundanya juga nurut ya? Iya, nurut sekali dia. Luar biasa. Sholatnya juga tertib ya Bunda ya? Alhamdulillah. Soalnya sekarang memang
godaannya anak-anak remaja itu Bunda banyak sekali, beda dari zaman kita kan. Itu yang saya Godaan takutkan. YouTube, Iya. maksudnya tontonan yang pornografi, apalagi ketika saya mendengarkan ini Bunda, di seminar parenting itu disebutkan bahwa pornografi itu ternyata lebih bahaya daripada narkoba. Kalau narkoba itu merusak 3 bagian otak, kalau pornografi itu merusak 5 bagian otak secara permanen. Secara permanen maksudnya dia akhirnya kesulitan melakukan berbagai aktivitas yang lain gitu. Semoga Ananda selalu dihindarkan dari hal-hal yang buruk. Semoga tambah semakin bagus dan bagus lagi ya Bunda, harapannya ya. Dan semoga kelak bisa jadi pemimpin, kan ini leadership ya. Leadership, entrepreneurship, jadi pengusaha yang keren. Jadi nggak cuma pengusaha tapi ngajinya bagus, akhlaknya bagus. Karena Quran itu tadi ya, Masya Allah luar biasa. Nah ini Bunda Narsis, alhamdulillah saya senang sekali banyak belajar hari ini dari Bunda Narsis. Mulai dari awalnya memang saya kira namanya itu nama samaran waktu saya diberikan biodatanya. Ini betulan atau bundanya nggak mau disebut nama aslinya, bukan nama aslinya katanya gitu. Dan luar biasa ternyata ada bunga yang sangat cantik ya, namanya bunga narsis. Dan Bunda selalu tidak putus asa belajar dari kegagalan. Dan cara menarik customer itu bukan sekedar barangnya laku, tapi kita dengan setulus hati kita beritahu yang terbaik untuk customernya, begitu ya Bunda. Masya Allah, semoga Bunda semakin sukses, nanti semakin laris usahanya. Jadi nanti saya dapat juga set hijab, salah ya, nggak boleh ya. Tidak Bunda, bercanda. Nah ini jangan lupa diikuti IG-nya Bunda di Queen Narsis _Syar'i dan juga IG-nya Albiruni Mandiri. Ada juga IG-nya. Baik, sekian podcast dari kami. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya Bunda Narsis dan juga pemirsa yang ada di rumah. Mohon maaf bila khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه